Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berharap semua berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang sukacita. Meskipun ibadah pada malam hari ini kita lakukan bersama-sama di rumah kita masing-masing, namun kita percaya dimanapun kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan melihat, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara seiman dalam Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati pikiran kita untuk kita memulai
ibadah pada saat ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Selesai. Bapak, Ibu, Saudara seiman dalam Yesus Kristus, panggilan beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan Sang Penebus dosa kita telah memelihara kehidupan dan jiwa kita sampai saat ini. Oleh karena itu, mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, berhimpun semua dan syair-syair selanjutnya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah keluarga saat ini berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena kasih dan pengampunannya lah kita diperkenankan untuk menyembah Dia. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kita dengar dalam ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan berbahagia bagi orang yang setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih sangat berbahagia jika mampu dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, Saudara seiman dalam Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan kesehatan sampai pada malam hari ini. Kita telah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 38. Oleh karena itu, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu Ia yang memerdekakan. Ia yang memerdekakan. Bapak, Ibu, Saudara seiman dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini, Yesus berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Apakah kebenaran yang memerdekakan yang dimaksudkan oleh Yesus? Penting untuk kita pahami bahwa Yesus berbicara bukan dalam konteks kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi ia berbicara mengenai kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Tetapi dengan angkuhnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dalam ayat 33. Mereka menilai dirinya sebagai orang yang suci, orang yang bersih, tidak pernah kotor, tidak pernah berbuat dosa karena faktor keturunan Abraham. Itu paham mereka. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu? Dalam surat Roma pasal 6 mengatakan bahwa manusia dahulunya adalah hamba dosa, sehingga hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk menjadi peringatan kepada manusia akan dosa-dosanya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga menurut Yesus, manusia adalah hamba dosa. Ayat 34 bacaan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara seiman dalam Yesus Kristus, kemerdekaan yang memerdekakan itu adalah Yesus sendiri. Yesus berbicara tentang dirinya sebagai kebenaran yang memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Jelas dalam ayat 36. Ia memerdekakan manusia yang percaya kepadanya lewat karya penyalibannya di kayu salib. Seperti karena Adam, semua manusia menjadi hamba dosa. Maka di dalam Yesus pun semua manusia dimerdekakan dari dosa. Dicatat dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Itulah kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus. Manusia dalam kekuatannya tidak dapat melepaskan diri dari kungkungan perhambaan dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara seiman dalam Yesus Kristus, Yesus berkata kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap, dalam bahasa Yunani, meno, yang berarti tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Saya ulang, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Berarti kita tidak pindah-pindah. Pengakuan kita tidak berubah-ubah. Orang yang tinggal menetap dalam firman-Nya adalah orang yang setia dalam hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun.
Orang yang tetap tinggal dalam firman-Nya adalah orang yang berada di bawah terang kasih firman Allah. Dan kesetiaan ini pula lah yang menjadi bentuk kesaksian pewartaan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara seiman dalam Yesus Kristus, kebenaran akan firman Allah telah ada di tengah-tengah dunia. Telah ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita bisa setia? Kalau kita sudah setia, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Secara khusus masa-masa sekarang ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan secara konkret pada masa-masa sekarang ini. Yang pertama, saling mendoakan. Jadi jangan cuma dirinya didoakan, cuma suaminya, cuma anak-anaknya. Yang kedua, saling mengingatkan tentang apa yang menjadi himbauan pemerintah. Dengan kata lain, patuh pada apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Menjaga kesehatan. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa syukur dan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah diberikan dengan cuma-cuma, marilah kita berdiakonia. Marilah kita saling berbagi agar pengakuan kita itu dapat dirasakan oleh orang lain, siapapun itu. Bapak Ibu Saudara seiman dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang masih disempatkan untuk merenungkan firman-Nya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara seiman dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sambil pundi dijalankan atau sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1, tabu gendang dan syair-syair seterusnya. Kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita tenang, kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati ibadah keluarga ini. Bimbing kami senantiasa untuk menentukan pilihan yang benar dalam kehidupan kami, sehingga kami setia bertumbuh di dalam Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita, kiranya Tuhan memberkati dan melayakkan semuanya itu. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami mendoakan kehidupan anak-anak kami dan keluarga kami. Lindungi dan peliharakan ya Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari segala macam penyakit,
termasuk virus corona. Berkati setiap pekerjaan yang sedang kami kerjakan, kiranya semua seturut kehendak-Mu. Lindungi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaannya, atau aktivitas lainnya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi sesama kami yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19, sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah. Kuatkan pengharapan mereka, dan kiranya anak-anak Tuhan digerakkan untuk saling membantu dalam aksi diakonia, membantu mereka yang terdampak. Kami mendoakan para medis dan semua pekerja kesehatan, kiranya Tuhan memeliharakan mereka, memberikan kekuatan kesehatan dalam melaksanakan tugas yang sangat berat ini. Kuatkanlah keluarga mereka yang ditinggalkan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara seiman dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Di akhir ibadah kita pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku, dan syair-syair seterusnya. Kekasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sesuai firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat yang ketiga. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai Bapak Ibu. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah
penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus. Terpujilah Kau Tuhan.